Atmosfer panas jelang laga uji coba antara Altenordu melawan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Manisa BBSK makin memanas. Bukan sekadar pertandingan persahabatan biasa, laga ini dinilai sebagai tolok ukur awal kekuatan dua tim dari kasta kedua Liga Voli Putri Turki yang sama-sama ingin menunjukkan jati diri sebelum kompetisi resmi dimulai. Salah satu sorotan utama datang dari pernyataan Kapten Altenordu, Seray Yaylaci, yang secara terbuka mengungkapkan kewaspadaannya terhadap Megawati Hangestri Pertiwi, oposit asal Indonesia yang baru saja resmi bergabung dengan Manisa BBSK. Seray menilai bahwa kehadiran Megawati adalah ancaman besar yang bisa mengubah peta persaingan liga. So, mau tahu info berita menarik lainnya? Yuk, simak terus video ini sampai selesai. Laga ini memang menarik perhatian publik voli Turki. Manisa BBSK yang musim lalu tampil tidak terlalu menonjol, kini mendadak jadi sorotan besar setelah melakukan perekrutan yang mengejutkan, mendatangkan Megawati Hangestri Pertiwi dan outside hitter asal Jerman, Tanja Grosser. Duet internasional itu dianggap bisa menjadi pilar baru yang membuat Manisa tampil superior di kasta kedua. Bahkan, banyak analis menilai Manisa kini berubah menjadi tim dengan level setara klub-klub Sultan Larligi. Dalam sesi wawancara eksklusif, Seray tidak segan memberikan pujian kepada Megawati. Dia pemain yang punya segalanya, power, teknik, dan mental juara. Saya sudah melihat cuplikan permainannya di Red Sparks, Korea Selatan. Bahkan di sana dia bisa menjadi mesin serangan utama dan membawa timnya bersaing dengan klub-klub raksasa. Itu bukan hal mudah, apalagi bagi pemain asing dari Asia Tenggara. Sekarang dia datang ke Turki dengan misi baru. Kami semua harus waspada penuh, ujar Seray. Kapten Altenordu itu juga menambahkan bahwa kehadiran Megawati akan memberi Manisa BBSK dimensi permainan berbeda. Mereka kini punya senjata yang bisa mematikan kapan saja. Satu spike Megawati bisa mengubah momentum pertandingan. Jika kami lengah sedikit saja, Manisa bisa menghancurkan kami. Meski mengakui dominasi calon lawannya, Seray tetap menegaskan bahwa Altenordu bukan tim yang bisa diremehkan. Klub asal Izmir itu dikenal punya semangat juang tinggi, apalagi dengan banyaknya pemain muda berbakat yang mereka miliki. Kami selalu tampil dengan hati. Mental kami tidak akan kalah. Justru di laga ini, kami ingin menguji seberapa jauh kesiapan menghadapi tim yang sedang naik daun seperti Manisa, katanya. Altenordu memang memiliki reputasi sebagai tim pekerja keras. Meskipun minim bintang asing, mereka kerap membuat kejutan dengan permainan kolektif dan daya juang pantang menyerah. Kami akan mengandalkan kebersamaan. Jika bisa menekan Megawati sejak awal, mungkin kami bisa mengubah arah pertandingan, tambah Seray. Meski hanya bertajuk uji coba, pertandingan ini memiliki nilai prestis tinggi. Altenordu ingin membuktikan diri sebagai tim tangguh yang tidak mudah ditaklukkan. Sementara Manisa BBSK ingin mengirim pesan jelas kepada seluruh pesaing di liga bahwa mereka kini adalah kandidat utama promosi ke Sultan Larligi. Di sisi lain, tim voli asal kota Daejeon, Red Sparks, akan memulai Liga Voli Korea 2025/2026 dengan sebagian wajah baru di dalam skuad mereka. Akhir musim lalu, Red Sparks harus kehilangan 3 penyerang andalan mereka yang memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya. Megawati Hangestri, Vanja Bukilic, dan Pyo Seungju memilih untuk meninggalkan Red Sparks akhir musim lalu. Ketiganya memilih jalan berbeda setelah memutuskan tidak melanjutkan perjalanan bersama Red Sparks musim ini. Kepergian 3 pemain itu pun meninggalkan lubang cukup besar di skuad Red Sparks musim ini. Bintang voli Indonesia, Megawati Hangestri, memilih berkarir di Turki dengan memperkuat Manisa BBSK. Vanja Bukilic melanjutkan kiprahnya di Liga Voli Italia bersama Il Bisonte Firenze. Sementara Pyo Seungju gantung sepatu karena tak menemukan klub baru hingga akhir bursa transfer Liga Voli Korea. Untuk menutup kekosongan, Red Sparks mendatangkan 2 wajah baru, Wipawi Sritong dari Thailand dan oposit Italia, Elisa Zanet, lewat proses draft pemain asing.
Meski begitu, Kapten tim Yeom Hae-seon menegaskan, musim ini Red Sparks akan banyak bergantung pada para hitter muda lokal yang dimiliki tim. Melansir dari My Daily, Yeom percaya peran pemain muda akan lebih vital dibandingkan musim sebelumnya karena kehilangan para bintang utama. Ko Hee-jin, benar, di antara outside hitter muda, salah satu harus muncul sebagai pemain yang lengkap. Lee Seon-woo bekerja keras untuk tim nasional. Park Hye-min, Jeon Da-bin, dan Kwak Seon-ok bekerja keras untuk tim, kata Yeom Hye-seon. Hanya ketika para pemain ini terus berkembang, kami dapat menantikan musim mendatang. Kami fokus mengembangkan outside hitter muda kami. Lanjutnya, saya pikir segalanya akan menjadi lebih baik dari tahun lalu. Setiap pemain bekerja keras. Jika Anda percaya dan bekerja dengan kami, mereka akan membalas budi Anda. Tutupnya. Liga Voli Korea musim 2020, 5/2026 dijadwalkan bergulir Oktober, dengan KOFO Cup lebih dulu dimainkan sebagai pembuka kompetisi. Di sisi yang berbeda, pelatih Red Sparks, Ko Hee-jin, ternyata dicurigai belum move on dari Megawati Hangestri setelah sang pemain memilih untuk bergabung dengan klub Turki, Manisa BBSK. Belum bisa melepas Megawati Hangestri sepenuhnya, Ko Hee-jin bahkan tak memiliki kartu as untuk menatap Liga Voli Korea 2025 sampai 2026. Masih lekat di ingatan supporter Liga Voli Korea saat Ko Hee-jin melakukan gebrakan dengan mengambil dua pemain asing yang memiliki posisi sama, Vanja Bukilic dan Megawati Hangestri. Namun Ko Hee-jin berhasil meramu keduanya dengan memaksa Vanja Bukilic sebagai opposite hitter dan memaksimalkan peran Megawati Hangestri sebagai spiker. Gebrakan lainnya adalah ketika memaksakan Park Hye-min di posisi libero dalam babak playoff yang membuat orang-orang terkesan Ko Hee-jin selalu punya kartu as di saat yang mendesak. Alhasil, Red Sparks untuk pertama kalinya menjadi runner-up Liga Voli Korea 2025 sampai 2026 sejak Red Sparks berdiri. Kini, perubahan signifikan pun terjadi dengan Ko Hee-jin yang dipastikan merombak lebih dari setengah skuadnya. Dengan hengkangnya Megawati Hangestri, Vanja Bukilic, dan Pyo Seung-ju, Ko Hee-jin merekrut Elisa Zanet dan Wipawi Srithong sebagai pengganti keduanya. Dilansir dari laman Sports Seoul, perekrutan Wipawi Srithong tak terduga karena kondisi cedera panjang yang dialami sang atlet. Bahkan jelang ajang pramusim KOFO Cup, dia belum dapat memaksimalkan skuadnya. Apalagi Wipawi Srithong telah dipastikan absen dalam turnamen ini. Sampai saat ini, saya belum bisa memastikan kapan dia bisa bermain. Kita lihat saja perkembangan rehabilitasinya, kata Ko Hee-jin. Ko Hee-jin sadar bahwa gebrakannya musim ini akan berbeda dari dua musim sebelumnya setelah dia memiliki Megawati Hangestri sebagai kartu as. Banyak orang membicarakan kartu as, tapi saya masih belum yakin. Para pemain yang pernah bermain untuk tim nasional telah kembali dan akhirnya berlatih dengan baik. Saya hanya berharap keputusan saya untuk memainkan Wipawi adalah keputusan yang tepat, katanya. Ko Hee-jin turut merombak gaya permainan baru untuk musim depan. Sebelum Wipawi Srithong kembali, pemain seperti Lee Seon-woo, Jeon Da-bin, Park Hye-min, dan Kwak Seon-ok akan dimaksimalkan olehnya. Untuk itu, dia pun akan mengubah gaya bermain yang telah dia tanamkan PDA 3 musim kebelakang.